Pertama-tama, selamat datang kepada semua yang hadir dalam ruang virtual ini, dan terima kasih untuk menerima undangan kami dan bergabung dalam pembelajaran bersama dengan Romo kita, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Sebelum kita memulai acara kita dan kegiatan kita, mari kita buka dengan doa. Mari kita satukan diri kita semua dalam doa bersama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa Maha Pengasih, selamat malam. Kami mengucap syukur karena kemurahan dan penyelenggaraanmu. Kami pada malam hari ini boleh berjumpa secara virtual dalam kursus Injil Matius pada malam hari ini bersama Romo kami, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Kami bersyukur di tengah kondisi saat ini, kami boleh bersama bergabung dalam sebuah semangat bersama, saling belajar dan saling memperkaya untuk pelayanan kami, untuk memperkuat iman kami, supaya kami semakin layak dan tetap setia menjadi anak-anak-Mu. Hadirlah bersama kami dan berkatilah kami semua, juga gembala kami, Romo Alfonsus Setio Gunawan, juga kami semua peserta untuk tetap terbuka dan setia mengikuti kursus ini dengan hati terbuka. Kiranya Roh Kudus memimpin kami untuk membantu kami memahami kehendak-Mu melalui kursus ini. Berkatilah semua yang telah kami rencanakan, semoga semua dapat berjalan dengan baik, dan kami boleh semakin menjadi layak menjadi anak-anak-Mu. Semua ini kami aturkan kepadamu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pak Alintaka, mohon dibantu share. Ibu Bapak, selamat datang kembali. Saya ucapkan kepada Ibu Bapak yang hadir dalam ruang virtual ini. Ini adalah kursus virtual Injil Matius yang kami rencanakan beberapa waktu yang lalu. Yang sebelumnya sebenarnya kita sudah mulai dengan kursus Injil Markus, kemudian Injil Lukas, dan sekarang ini kita Injil Matius yang kita lakukan secara virtual. Kita bersyukur dalam kondisi pandemi kita masih boleh punya semangat belajar dan diperkaya dengan kekuatan belajar. Kita belajar untuk beradaptasi dengan kondisi, beradaptasi dengan teknologi, beradaptasi dengan situasi yang menuntut kita untuk tetap bisa maju dan berkembang dalam iman, pengetahuan. Terima kasih kepada Romo Gunawan, Alfonsus Setio Gunawan, yang setia membimbing kita dalam kursus-kursus sebelumnya dan juga sampai malam hari ini. Lalu terima kasih juga kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Saya boleh sampaikan bahwa kursus malam ini, mohon dibantu Pak Lintaka mungkin share slide-nya, akan diikuti oleh 200 peserta yang, ya, baik. Sesuai dengan undangan kami, kita lakukan secara virtual dengan media Zoom ini, webinar, dan 14 kali pertemuan mulai malam ini. Kemudian selanjutnya, tadi saya sampaikan peserta kita ada 200 orang, terdiri dari 119 umat paroki Santo Gabriel Pulau Gebang, dan 81 umat dari paroki-paroki di seputar Jakarta, ada perwakilan dari setiap dekanat rasanya, bahkan ternyata juga Romo kita mampu untuk menarik saudara-saudara dari luar KAJ, ada dari Palembang, ada dari Bali, dari Surabaya, bahkan dari Singapura. Selamat datang, kami berterima kasih untuk keikutsertaan Ibu Bapak kehadirannya. Pak Lintaka bisa next. Ya, tadi saya sampaikan 119 peserta, 81 dari luar paroki Pulau Gebang. Next, Pak.
Ya, nah ini secara detailnya, mohon maaf kalau tampilannya agak sedikit kacau, tapi dari Bintaro ada banyak, 21 peserta dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat, kita cermati sebenarnya dari semua dekanat ada perwakilannya nih rupanya. Next, Pak. Ya, tadi saya sampaikan ada dari Palembang, dari Surabaya, Sidoarjo, Bali, bahkan Papua, dan juga Singapura. Perwakilan rupanya. Next. Terima kasih untuk kehadirannya dan saya perlu sampaikan, saya membuka sekaligus menjadi moderator Bapak Ibu malam ini. Sebagaimana biasa kita ada kolekte, tetapi pada masa ini kita tidak ada kolekte, jadi ungkapan syukur dan persembahan kasih bisa disampaikan melalui rekening ini. Kemudian next-nya, Pak Rintaka. Nah, saya perlu tekankan beberapa hal saja. Setiap pertemuan kita akan mulai menerima para peserta untuk masuk pada pukul 19.15. Kemudian semua peserta akan di-mute, mohon maaf. Kalau memang kita membatasi supaya tidak terjadi saling silang dan kesulitan untuk mengatur. Kemudian selama sesi pembelajaran peserta dimohon untuk tetap wajib mendengarkan. Bila ada pertanyaan, pertanyaannya dituliskan melalui live chat dan moderator akan menyampaikan kepada Romo pada saat sesi tanya jawab. Sisanya yang tidak terjawab akan dijawab melalui WA group. Makanya kita bentuk ada 3 kelompok WA group, nanti akan disampaikan di blast melalui WA group tersebut. Dan kita sementara ini tidak menerima pertanyaan di luar waktu pembelajaran. Jadi mohon diefektifkan tanya jawab bisa disampaikan melalui live chat. Berikutnya saya ingatkan kembali untuk menyiapkan kitab suci dan juga alat tulis. Barangkali ada yang perlu ditandain dan segala macam. Nanti ada interaktif bisa dicari di kitab suci masing-masing. Lalu next Pak Lintaka. Habis ya? Oke. Ya, baik Ibu Bapak, saya kira demikian. Sekali lagi terima kasih dan mari kita ikuti pembelajaran kita dengan hati terbuka dan semoga Roh Kudus menuntun kita untuk kelancaran semua yang kita rencanakan ini. Saya kira saya tidak perlu memperkenalkan siapa Romo Gunawan, Alfonsus Setia Gunawan, Romo kita tercinta yang setia, tapi beliau bukan cukup lagi, sangat resourceful, sangat banyak memberikan pelajaran katekese mengenai kitab suci dan mendalam. Kita sangat terbantu dan belajar banyak hal melalui beliau, baik melalui khotbah-khotbah mingguan maupun melalui kursus-kursus yang kita sudah laksanakan. Untuk waktu selanjutnya saya serahkan kepada Romo kita, Romo Alfonsus Setia Gunawan yang akan dibantu oleh Pak Lintaka untuk share atau Pak Paul. Monggo Romo, selamat malam, berkat dalam. Terima kasih. Para ibu, para bapak, dan saudara-saudaraku yang terkasih, dimanapun Anda berada, selamat malam, selamat berjumpa dalam pembelajaran bersama, khususnya pembelajaran Injil Matius kali ini. Terima kasih kepada tim KKS Paroki Pulau Gebang yang berkenan menyelenggarakan pertemuan kita malam hari ini dan akan berlanjut sampai menjelang Advent. Terima kasih pula kepada para peserta dari seluruh paroki di Jakarta maupun di luar Jakarta. Kita akan belajar bersama-sama mengenai seluk-beluk Injil Injil Matius maksud saya. Tadi sudah dikenalkan, nama saya Romo Gunawan, saat ini tinggal di Paroki Pulau Gebang, Jakarta Timur sebagai pastor rekan. Saya diminta tim KKS untuk mendampingi Anda semua dan mencoba membantu Anda semua sebisa mungkin untuk mengerti Injil Matius yang merupakan kesaksian umat Allah pada awal lahirnya kekristenan yang kemudian dibukukan di dalam tulisan Matius yang disebut Injil. Injil adalah jenis sastra mengenai riwayat hidup Yesus dari lahir, karya, dan wafat serta kebangkitannya sampai pada kemuliaannya yang oleh umat Allah diimani sebagai Sang Juru Selamat. Tahun ini adalah tahun ketiga di Pulau Gebang belajar tentang Injil Sinoptik. Sekarang tahun ketiga Injil Matius, 2 tahun sebelumnya
berturut-turut kita pelajari Injil Markus dan Injil Lukas. Dan hari tahun ini Injil Matius, moga-moga tahun depan dapat melanjutkan Injil Yohanes. Saudaraku terkasih, Injil Matius, kalau kita belajar Injil Matius tidak bisa lepas dari Injil-Injil sebelumnya, yaitu Markus dan Lukas. Maka ketiga Injil itu disebut sebagai Injil sinoptik. Artinya apa? Sin itu sama, optik itu pandangan. Dari ketiga Injil ini kita kurang lebih bisa melihat selayang pandang, tiga penulis Injil ini ada kesamaan-kesamaannya dan ada perbedaannya juga. Ketiga Injil ini, Matius, Markus, Lukas, disebut sinoptik karena menampilkan juga tentang kisah kemanusiaan Yesus. Sedangkan Injil yang keempat, yaitu Yohanes, itu mempunyai pandangan teologi dan kristologi yang berbeda, sehingga tidak termasuk di dalam Injil sinoptik. Mengapa kita mulai belajar seperti tahun-tahun lalu, mulai dari Injil Markus sebagai pelajaran yang pertama dari keempat Injil? Karena para ahli itu berpendapat bahwa berdasarkan penyelidikan ilmiah dan kajian-kajian yang sangat mendalam, diyakini atas dasar iman Katolik, diambil kesimpulan bahwa Injil Markus selama lebih dari 120 tahun adalah Injil yang ditulis pertama kali, yang kemudian dikembangkan dan ditambah, disusun menurut teologinya masing-masing oleh Matius dan Lukas. Dari kesimpulan bahwa Markus merupakan Injil yang tertua, ditemukan pula teori dua sumber Injil Matius dan Lukas. Injil Matius dan Lukas mempunyai sumber utama, yakni Injil Markus, dan kemudian dikembangkan oleh Matius dan Lukas dengan sumber-sumber yang lain yang disebut quell, artinya sumber yang lain. Dengan demikian, dari ketiga Injil itu ada yang disebut di dalam itu bagian di depan dalam layar, ada yang disebut unique tradition, ada yang disebut double tradition, dan ada yang disebut triple tradition. Kita melihat bahwa Markus adalah penulis yang pertama sebelum Matius dan Lukas. Maka kalau kita lihat di sana, ada tulisan Markus bulatan di atas, kemudian ada garis ke Matius dan Lukas. Artinya apa? Bahwa hampir seluruh Injil Markus itu diambil oleh Matius dan Lukas. Di sana ada tulisan 76%. Ya. 76% itu berarti apa? Berarti yang diambil oleh Lukas dan Matius bersama-sama itu 76%. Sehingga 76% itu ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Tapi kemudian ditambahkan dari Markus yang panahnya ke atas kemudian ke bawah, itu ada 18% ke kanan, lalu masuk di dalam Injil Matius. Jadi praktis yang ada di dalam Injil Matius dari Markus itu 76 tambah 18. Berarti ada 90, berapa itu? Ya, hampir 100% kurang 3%. Ya, begitu juga di dalam kalau masuk kiri itu 76% ditambah yang lain-lainnya. Lukas dan Matius mengambil itu. Tapi ada tambahan dari Matius dan Lukas sendiri-sendiri. Misalnya yang di Matius sebelah kanan itu ada tambahan sendiri. Begitu juga Lukas di sebelah paling kiri. Lalu yang di tengah-tengah ada double tradition. Itu berarti apa? Yang ditulis oleh Matius ada juga di dalam Lukas.
Kalau triple tradition itu di tiga-tiganya ada. Kalau yang unique tradition, misalnya Matius sendiri, Lukas sendiri, itu hanya di dalam Injil Matius tok dan Injil Lukas saja. Sedangkan Injil Markus itu di atas, itu ada 3%. Jadi yang hanya ada di dalam Injil Markus, tidak ada di dalam Injil Lukas dan Matius, itu hanya 3%. Sedikit sekali. Jadi hampir semua Injil Markus ada di dalam Injil Matius dan Lukas. Nah, oleh karena itu marilah kita lihat. Kita buka kitab suci, saya persilahkan, silahkan membaca kitab suci. Kita mau melihat contoh-contoh yang disebut triple tradition, disebut double tradition, dan unique tradition. Saya akan buka, mari kita buka bersama-sama. Saya harap Bapak Ibu, Saudara-saudara sudah mempunyai kitab suci di depan Anda. Misalnya yang disebut triple tradition, misalnya di dalam Injil Markus, ada juga dalam Injil Matius, ada juga di dalam Injil Lukas. Misalnya saja, Markus 1 ayat 12 sampai 13. Markus 1 ayat 12 sampai 13. Apa yang ada di sana? Dua ayat yang ada di sana dikatakan pencobaan di padang gurun. Segera sesudah itu roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Nah, itu yang disebut sebagai Injil Markus yang kemudian akan dikembangkan oleh Injil Matius dan Injil Lukas. Kita lihat di dalam judulnya, dalam kitab suci, percobaan di padang gurun. Di bawahnya ada catatan, dalam kurung, Matius 4, 1-11, dan Lukas 4, 1-13. Dari Injil Markus, Injil yang tertua itu kemudian diambil intinya oleh Matius dan Lukas, kemudian dikembangkan sampai 11 dan 13 ayat, padahal di Markus hanya 2 ayat. Sehingga di dalam kisah itu ada tiga penginjil yang menulis yang sama, hanya dalam Injil Markus hanya ditulis 2 ayat. Kalau kita melihat Injil Matius dan Lukas, pasti kita ingat kisah-kisah itu ketika Yesus digodai oleh setan, oleh iblis di padang gurun, ada 3 godaan. Ya, suruh merubah batu menjadi roti, terjun ke bawah, dan disuruh menyembah setan. Itu Matius. Di dalam Lukas juga ada 3, tetapi ada yang terbalik. Pertama disuruh merubah batu menjadi roti, yang kedua disuruh menyembah setan, yang ketiga baru disuruh terjun dari hubungan bait Allah. Itulah yang disebut triple tradition. Artinya 3 penulis Injil menulis yang sama, tetapi juga berbeda. Matius mengembangkan 2 ayat menjadi 11 ayat. Itu yang disebut triple tradisi, tradisi yang dibuat oleh 3 penulis Injil. Moga-moga menjadi jelas ya. Sekarang kita melihat yang disebut double tradition. Contohnya di mana? Contohnya double tradition, misalnya saja, kita lihat Matius bab 1 ayat 18. Ya. Matius 1 ayat 18. Moga-moga sudah ketemu. Matius 1 ayat 18 sampai 25. Di sana di dalam kurung ada Lukas 2, 1-7. Ya, judulnya kelahiran Yesus. Tetapi tidak ada di Markus. Hanya 2 Injil yang menulis tentang kelahiran Yesus. Lalu di dalam Injil Lukas ada kisah kelahiran Yesus di dalam versi Lukas yang berbeda kisahnya di dalam Injil Matius. Kalau Matius itu lebih menekankan kisah tentang Santo Yosef, tetapi
di dalam Injil Lukas menekankan Bunda Maria. Maka seringkali dikatakan bahwa Injil Matius itu Injil laki-laki, banyak yang laki-laki dikisahkan, tapi kalau kita mau mencari kisah-kisah tentang wanita, itu ada di dalam Injil Lukas. Tentang Elizabeth, Maria, Marta, dan Maria, dan wanita-wanita yang menangis ketika Yesus memanggul salib, itu semua ada di dalam Injil Lukas, dan tidak ada di dalam Injil yang lain. Moga-moga menjadi jelas ya. Lalu yang disebut unique tradition itu hanya dimiliki oleh masing-masing penulis Injil. Ya. Misalnya Matius, itu kita lihat Matius 2 ayat 1 sampai 23. Panjang sekali. Ya, tentang apa? Tentang 3 orang Majus. Kadang-kadang ada orang salah menyebut Maknyus. Ya, tapi 3 orang Majus itu hanya ada di dalam Injil Matius, tidak ada di dalam Injil Markus dan Injil Lukas. Itu kas Matius. Yang disebut kas Markus misalnya saja kita bisa melihat Markus 7 misalnya saja. Kita melihat hanya ada di dalam Injil Markus. Ya. Misalnya Markus 7 ayat 31. Ya. Kita mencoba belajar membuka-buka kitab suci ya. Yesus menyembuhkan seorang yang tuli. Itu hanya ada di dalam Injil Markus, tidak ada di dalam kisah-kisah yang lain. Maka kalau Bapak Ibu mau mencari cerita atau kisah tentang Yesus yang menyembuhkan seorang yang tuli, hanya ada dalam Injil Markus, tidak ada di dalam Injil yang lain. Misalnya Injil Lukas, yang kas Lukas, itu adalah sebuah kisah, Lukas 7, itu ada kisah tentang anak pemuda di Nain yang disembuhkan. Bab 7 ayat 11, ini seringkali dibacakan di dalam misa, misalnya misa untuk orang meninggal, itu juga diceritakan atau dikisahkan dari Injil Lukas. Yesus membangkitkan anak muda di Nain. Ini tidak ada di dalam Injil yang lain. Oleh karena itu, di sana ada contoh-contoh yang disebut unique, double tradition, dan triple tradition. Kalau di dalam layar itu dikatakan unik, yang ada di dalam Injil Matius, yang unik itu ada 20%, yang dimiliki hanya oleh Matius, tidak ada di dalam Injil. Yang unik di dalam Injil Markus hanya 3%. Dan dalam Injil Lukas itu ada 35% yang hanya ditulis dalam Injil Lukas, yang lain tidak punya. Tadi contoh-contohnya sudah ada. Tapi yang double tradition, yang ada di dalam Injil Markus dan Matius, itu ada 18%. Lalu Markus dan Lukas ada 3%, yang itu berasal dari Markus 18%, menuju Matius, akhirnya komposisinya dari seluruh Injil Matius hanya menjadi 10%. Yang dari Markus ke Lukas 3% itu menjadi 1%. Dari Matius dan Lukas double tradition itu di Matius ada 24% dan di Lukas 23%. Yang ada di dalam ketiga Injil, kisah-kisahnya itu, Markus, Matius, dan Lukas, itu 76% dari Injil Markus diambil oleh Matius, kemudian digabungkan dengan yang lain menjadi 46%. Lalu dari Markus ke Lukas juga 76%, ketika digabung dengan yang lain menjadi 41%.
Ya. Silakan mengamati sebentar, moga-moga menjadi jelas. Saya kasih waktu 1 menit untuk mengamati. Nanti kalau tidak jelas, bisa ditanyakan pada waktu tanya jawab. Nah, moga-moga menjadi jelas bahwa asal-usul dari ketiga penginjil ini adalah, atau sumber utamanya adalah Markus, kemudian ditambahkan oleh Lukas, dan di dalam Lukas dan di dalam Injil Matius. Dari mana sumbernya? Para ahli kitab suci masih mencari-cari dan tidak tahu dari mana, tetapi diandaikan ada sebuah sumber dari yang lain yang kemudian dimasukkan di dalam Injil Matius, diambil oleh Matius, diambil oleh Lukas, dengan cara atau latar belakang teologinya sendiri-sendiri. Maka antara Matius, Lukas, dan Markus itu mempunyai teologi dan kristologi yang berbeda-beda. Oleh karena itu, ketiganya saling melengkapi, sehingga kita dapat merasakan, dapat membaca, menghayati Tuhan Yesus yang lengkap. Nah, dari contoh-contoh tersebut, kita bisa melihat bahwa Injil Markus adalah Injil yang tulisannya pendek sekali. Kalau kita membuka-buka Injil Markus, itu hanya ada 16 bab, jadi pendek sekali. Coba kita buka Injil Markus bab 1 misalnya saja. Injil Markus bab 1. Semoga sudah ketemu Injil Markus bab 1. Apa yang dikatakan di sana dari awal? Markus langsung menulis tentang Yohanes Pembaptis. Dan kemudian ayat 9, Yesus dibaptis oleh Yohanes. Bayangkan. Markus tidak mempunyai kisah tentang kanak-kanak Yesus. Markus langsung mulai, Yesus sudah besar, langsung dibaptis oleh Yohanes. Itu salah satunya mengapa Markus tulisannya pendek menjadi 16 bab saja. Lalu oleh Matius, kita lihat, Matius menceritakan apa dari awal. Bab 1 sudah dijelaskan di sana tentang silsilah Yesus. Lalu ayat 18, kisah tentang kelahiran Yesus. Bab 2 itu tentang 3 orang Majus, 3 orang dari timur yang datang ke Bethlehem. Ya. Jadi dari Markus yang mengisahkan atau menceritakan tentang Yohanes Pembaptis, di dalam Injil Matius ditambahkan 2 bab. Baru bab 3 Matius menceritakan tentang Yohanes Pembaptis. Sehingga di dalam Matius dari Markus ditambahkan kisah tentang silsilah Yesus, tentang kanak-kanak Yesus, kelahiran Yesus, dan tentang 3 orang Majus. Sekarang kita lihat Injil Lukas, supaya kita bisa melihat agak lengkap sedikit. Lukas bab 1 itu menceritakan siapa? Tidak menceritakan kelahiran Yesus, tidak menceritakan Yohanes, tetapi masih didahului oleh kisah tentang ayah dan ibunya Yohanes Pembaptis, Zakarias dan Elisabet. Lalu dikisahkan tentang pemberitaan tentang kelahiran Yesus ketika Bunda Maria dan Elisabet berjumpa.
Ya, Bunda Maria mendapatkan kabar dari malaikat Tuhan. Kita seringkali berdoa doa Angelus, Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan. Itu hanya ada di dalam Injil Lukas. Kita melihat Lukas bab 1 dari ayat 1 sampai ayat ke-80, itu semuanya hanya ada di dalam Injil Lukas. Baru kemudian Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, itu bab 3. Sehingga Lukas tidak mengambil kisah tentang 3 orang Majus, tetapi Lukas mengambil kisah tentang kelahiran Yesus dan para gembala, serta Zakarias, Elisabet, dan Yohanes Pembaptis. Itulah kekhasan dari tiap-tiap penulis Injil. Sehingga dari ketiga Injil yang disebut sinoptik, itu ada 3 kesamaan yang ada kesamaan yang ditulis oleh 3, tetapi juga ada yang hanya ditulis oleh 2 orang, Lukas dan Matius, ada yang hanya ditulis oleh 1 orang yang khusus. Itulah mengawali pemahaman kita tentang Injil ketiga atau Injil sinoptik. Selayang pandang itu sama. Maka Markus yang tadinya hanya 16 bab, di dalam Injil Matius menjadi 28 bab, hampir 2 kali lipat. Panjang sekali, tambahannya banyak. Dari Markus ke Lukas itu tambahannya juga banyak, karena Lukas mempunyai 24 bab panjang. Sehingga dari ketiga penulis Injil Markus, Lukas, dan Matius, bisa kita simpulkan bahwa Markus adalah penulis Injil yang pertama, yang kemudian hampir seluruhnya diambil oleh Lukas dan Matius, sehingga keduanya Lukas dan Matius menjadi tulisan yang panjang sekali. Nah, itulah kira-kira asal-usul dari Injil Matius dan juga Lukas yang sudah kita pelajari tahun lalu. Ini penyegaran saja supaya kita ingat. Nah, yang penting, yang perlu mendapat perhatian yang perlu diperhatikan, yaitu bahwa kitab suci pada umumnya dan juga Injil yang kita pelajari, ini pertama-tama bukan buku sejarah. Ini yang harus digarisbawahi. Bukan buku sejarah. Tetapi ini buku iman. Kesaksian iman dari gereja awal, kesaksian iman umat Kristiani terhadap Yesus sebagai juru selamat yang lahir, berkarya, wafat, dan bangkit untuk menyelamatkan seluruh umat manusia. Itu intinya. Sehingga kalau kita melihatnya sebagai kesaksian iman, maka sejarah tentang Yesus itu menjadi nomor 2 di bawahnya. Nanti kalau ada perbedaan, meskipun ceritanya sama, tetapi ada perbedaan tekanan-tekanan atau kata-kata yang berbeda, kita sudah bisa memahami bahwa ini dilatar belakangi oleh berbagai macam masalah atau kehidupan yang berbeda. Nah, sekarang kita sedikit melihat selanjutnya. Ya. Di dalam Injil Matius, di sana kita melihat Matius itu 46% dan 10% itu dari Markus. Ya. Dari seluruh 100% Injil Matius, itu yang ada dari Markus adalah 46% dan 10%. Lalu yang unik Matius, yang hanya ada dalam Injil Matius itu 20%, dan yang ada di dalam Injil Lukas, double tradition
itu 24%. Ya, saya harap menjadi jelas ini. Coba diamat-amati, moga-moga tidak menjadi masalah bagi kita semua. Nah, sekarang kita lanjutkan figur para penulis Injil. Kita melihat kapan Injil-Injil ini ditulis. Yang pertama, Injil Matius itu ditulis sekitar tahun 75 sampai 80 Masehi. Yesus wafat itu tahun 30. Jadi Injil Matius itu ditulis selesai kira-kira 50 tahun sesudah Yesus wafat dan bangkit dan mulia. Ditujukan kepada siapa Injil Matius itu dan ditulis di mana? Karena apa? Penulisan dan orang-orang yang membaca atau mendengarkan suara Injil itu berbeda-beda. Seperti halnya kalau Bapak Ibu menulis surat untuk pacarnya kan berbeda bahasanya dengan menulis untuk orang tuanya. Ya. Begitu juga di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes ada perbedaan-perbedaan bahasa karena apa? Latar belakang Injil Matius. Nanti kita akan bahas di hari-hari berikutnya. Latar belakang Markus di mana dia ditulis, Lukas, begitu juga Yohanes. Nah, kita lihat Matius yang kita pelajari ini ditulis 50 tahun sesudah Yesus bangkit dan naik ke surga. Bayangkan, selama 50 tahun berjalan, antara tahun 30 sampai tahun 80, di sana terjadi apa? Ada tradisi lisan yang tumbuh dan berkembang. Orang berbicara seperti kita-kita ini, kalau berbicara didengarkan oleh orang lain, lalu disambung ke sana, lalu menjadi pengetahuan umum. Sehingga Matius juga mengumpulkan itu semua. Pertama-tama apa? Nanti ada terusnya. Injil Matius itu ditulis di Antiokhia. Di tempat apa? Di tempat yang orang yang mempunyai latar belakang budaya Yahudi. Budaya Yahudi. Sehingga orang-orang Yahudi itu punya pengetahuan yang sangat kuat, sangat ketat tentang Taurat Musa dan juga Perjanjian Lama. Oleh karena itu nanti kalau kita membaca Injil Matius, di sana akan ada banyak kutipan-kutipan Perjanjian Lama yang dipakai oleh Matius. Dari bab 1, Injil Matius saja sudah Perjanjian Lama. Silsilah Yesus mengutip raja-raja sepanjang sejarah Israel. Dari zaman Abraham, Daud sampai Yesus. Oleh karena itu, di dalam Injil Matius disebutkan bahwa Yesus adalah kegenapan, menggenapi kitab-kitab Perjanjian Lama, khususnya kitab para nabi. Karena apa? Karena orang-orang Yahudi, orang-orang Israel itu hafal, tahu dan menghayati Perjanjian Lama. Misalnya saja salah satunya yang harus diajarkan oleh anak-anaknya, bahkan harus ditulis di ambang pintu setiap rumah adalah 2 kata ya, yang menjadi shema, yaitu perintah Allah. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, segenap jiwamu, segenap akal budimu, segenap kekuatanmu, dan cintailah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Itu sudah dihafal dan harus dihafal oleh keluarga-keluarga yang ada di Israel. Sehingga setiap orang, setiap anak yang lahir, yang kecil, sampai dewasa 2 kata itu pasti sudah dihafal. Lalu, bagaimana Yesus ditulis dalam perjalanannya dari mana ke mana. Kalau kita melihat peta di dalam kitab suci,
kita melihat bahwa Yesus itu berasal atau mengajar dari Galilea, mengawali ajarannya di Galilea. Galilea itu utara, ya. Di utara, karena kalau kita melihat peta itu, ada 3 wilayah yang seringkali tertulis di dalam kitab suci. Yang paling utara adalah Galilea. Kita melihat tulisan Galilea di atas, ya. Lalu yang di tengah itu adalah Samaria. Yang paling bawah adalah Yudea. Maka kalau kita belajar kitab suci, peta itu menjadi sangat penting dan sangat membantu kita untuk memahami kitab suci. Oleh karena itu, selain kita nanti membaca teks kitab suci, kita harus bolak-balik melihat peta. Melihat peta akan menjadi jelas. Mungkin kita kadang-kadang tidak mengira bagaimana Yesus sebagai kanak-kanak waktu itu dibawa oleh Yusuf dan Maria dari Nazaret itu di utara menuju ke Bethlehem di selatan. Jauh sekali, Jakarta Bandung. Nah, itulah peta. Maka perjalanan Yesus yang diceritakan oleh Matius berbeda dengan Lukas. Misalnya Matius itu mengawali karya Yesus itu di Galilea, di utara. Ya. Kita melihat bagaimana bab 5 nanti Yesus mengajar di Kafarnaum, itu di utara, di Galilea. Ya. Nanti terus berjalan ke selatan, melalui Yeriko, kemudian sampai di Yerusalem. Yesus wafat di Yerusalem. Setelah selesai pengajarannya, Yesus setelah bangkit dari kematian, kan Yesus dibunuh, disalib di Yerusalem. Kemudian penampakan Yesus dalam Injil Matius itu ada di Galilea. Ketika Yesus menampakkan diri kepada para murid dan bab 28 Injil Matius, Yesus mengutus para muridnya untuk pergi. Pergilah ke seluruh dunia, baptislah dengan dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Jadi menurut Matius, Yesus itu dari Galilea ke selatan, ke Yerusalem di bawah Yudea, lalu mati di sana, bangkit dan menampakkan diri kepada para muridnya di Galilea. Ya, maka itulah perjalanan Yesus di dalam Injil Matius. Sebetulnya Matius mengikuti Markus. Seluruh bagan dan juga peta atau perjalanan Yesus, Matius setia mengikuti Markus. Maka perjalanan Yesus menurut Markus juga sama. Dari Galilea ke Yudea, lalu kembali ke Galilea. Ya, itu Yesus bangkit menampakkan diri di sana. Tetapi Lukas, mungkin slide sebelumnya Mas. Ya. Kita melihat bagaimana Lukas itu menceritakan perjalanan Yesus berbeda dengan Matius dan Markus. Lukas mempunyai kerangka yang sama dengan Markus. Kerangkanya diambil, begitu diambil oleh Lukas. Lukas mempunyai teologinya sendiri. Kalau tadi di atas Markus itu kurang lebih sama dengan Matius. Matius mengambil dari Markus. Tapi Lukas agak berbeda sedikit. Lukas itu memakai kerangka Markus dari Galilea, dari utara, menuju ke Yerusalem. Tetapi kemudian tidak kembali ke Galilea, tetapi berhenti di Yerusalem. Penampakan Yesus kepada para murid, misalnya kisah Emmaus, bab 24 ayat 13-35, itu di sana diceritakan tentang 2 orang murid Yesus
yang pergi ke Emmaus. Dan itu hanya di dalam Injil Lukas. Oleh karena itu Injil Lukas mempunyai perjalanan dan teologi sendiri. Dan bagi Lukas, Yerusalem menjadi yang sangat penting sekali. Karena Lukas menulis baik Injil Lukas, 24 bab, kemudian buku yang kedua yang ditulis oleh Lukas adalah Kisah Para Rasul. Sehingga Lukas menulis apa? Dari Bethlehem, dari kemiskinan menuju kemenangan, menuju Yerusalem, dan Kisah Rasul yang ditulis Lukas juga, itu dari Yerusalem ke seluruh dunia. Itulah perbedaan Injil Matius, Markus, dan Lukas. Nah, kalau kita lihat gambar di atas, ada empat gambar di atas, itu ada 4 gambar yang menjadi simbol dari keempat penulis Injil. Dari kiri itu gambar manusia, itu simbol dari Injil Matius. Matius itu simbolnya adalah manusia. Artinya apa? Karena Matius menyoroti Yesus sebagai pemenuhan dari umat perjanjian lama. Maka di dalam bab 1 diceritakan silsilah Yesus, di mana Yesus ikut dalam urutan silsilah itu, mulai dari Abraham, Daud, zaman pembuangan, sampai kepada Yesus. Di sana Yesus disoroti kemanusiaannya, sebagai manusia yang menjadi keturunan orang-orang Israel. Lalu yang sebelahnya berikutnya, itu adalah gambar singa. Singa itu simbol apa? Singa adalah simbol Injil Markus. Karena apa? Karena Injil Markus itu mengawali Injilnya tidak seperti Matius dan Lukas, karena Yesus tidak ada. Tetapi Markus mengawali Injilnya dengan cerita tentang kitab Nabi Yesaya. Luruskanlah jalan bagi Tuhan. Sehingga Yohanes Pembaptis yang berteriak-teriak di padang gurun itu bagaikan singa yang mengaum-ngaum. Maka simbolnya singa. Lalu Lukas yang ketiga itu adalah lembu. Lembu. Kenapa lembu? Karena Injil Lukas mengawali Injilnya dengan kisah tentang Zakarias yang mempersembahkan persembahan ketika Zakarias mendapatkan tugas untuk memimpin ibadat, membakar ukupan, seperti domba atau sapi yang dikorbankan. Kita ingat nanti ada anak domba yang dikorbankan, ada 2 ekor anak burung merpati dalam Injil Lukas ketika Bunda Maria dan Santo Yusuf itu pergi ke Bait Allah mempersembahkan persembahan 2 ekor anak burung merpati. Sebagai apa? Sebagai tanda bahwa dia ini memang orang miskin, tidak bisa mempersembahkan yang lebih. Kalau orang miskin itu minimal persembahannya itu 2 ekor anak burung merpati. Lalu orang yang mungkin lebih berada itu 1 ekor anak domba yang masih muda. Lalu kalau orang yang sudah punya penghasilan banyak, itu persembahannya sapi. Mau berapa sapi, entah sapi gede atau sapi kecil, nggak masalah. Mungkin orang yang sangat kaya sekali, mungkin gajah kali ya, tapi nggak ada. Lalu yang keempat itu Injil Yohanes. Ini tidak ada hubungannya dengan ketiga Injil sebelumnya, karena Matius, Markus, Lukas itu mengkisahkan tentang kemanusiaan Yesus.
Lalu Injil Yohanes itu Injil yang berbeda dengan ketiga Injil sebelumnya, karena Injil Yohanes menyoroti sesuatu yang lain, yakni kealahan Yesus. Maka di sana nanti kita akan melihat kalau tahun depan belajar, ada kata-kata yang menjadi kata-kata kunci tentang saat dan tanda. Kadang-kadang ada orang yang mengatakan apa yang dilakukan oleh Yesus, mukjizat pertama yang dibuat oleh Yesus itu apa? Orang selalu mengatakan Yesus merubah air menjadi anggur. Itu menurut Injil Yohanes. Injil Yohanes tidak ada di dalam Injil ketiga Injil sebelumnya. Kisah Kana, Yesus merubah air menjadi anggur, itu tidak ada di dalam Injil Matius, Markus, Lukas, hanya di dalam Injil Yohanes. Maka dikatakan di sana bukan mukjizat sebetulnya, tetapi tanda kealahan yang ada dalam diri Yesus tampil ketika Yesus merubah air menjadi anggur. Maka kalau kita melihat Injil yang lain, tanda pertama itu bukan itu, tetapi ada yang lain. Misalnya penyembuhan orang yang sakit kusta, itu adalah mukjizat yang pertama. Nah, sekarang kita melihat struktur ketika penulis Injil sinoptik. Nah, kita tadi sudah membicarakan bagaimana strukturnya itu ada di dalam Injil sinoptik. Menurut Injil Matius, bab 28 itu akhir dari Injil Matius, itu perjalanan Yesus itu dari utara Galilea sampai ke Yerusalem, kemudian kembali lagi ke Galilea. Tadi sudah saya katakan, itu Injil Matius dan Markus. Kalau Injil Lukas berakhir di Yerusalem. Nah, itulah sedikit pengantar dari Injil Matius di dalam konteksnya dengan Injil-Injil yang lain. Nah, kalau kita melihat peta di sebelah kanan, peta menjadi penting karena apa? Karena di sana, di dalam Injil Matius, itu dikisahkan tentang Yesus yang mempunyai atau yang bergaul dengan orang-orang Yahudi. Sehingga tadi saya katakan bahwa orang-orang di dalam Injil Matius adalah orang-orang yang tahu dan apa, bahkan menghayati tentang perjanjian lama. Sehingga Matius itu banyak sekali mengutip kitab suci perjanjian lama. Mari kita coba lihat di dalam Injil Matius. Kita buka Matius sebentar. Misalnya bab 1. Paling depan, silsilah Yesus. Itu sudah menunjuk orang-orang sebelum Yesus. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Dari ayat pertama itu sudah menjadi gambaran apa yang mau diceritakan oleh Matius tentang Yesus. Dua tokoh perjanjian lama, tetapi dalam latar belakang yang berbeda. Misalnya anak Daud. Daud itu adalah seorang raja yang paling terkenal dalam sejarah Israel. Setelah Saul mati digantikan Daud. Daud bisa menyatukan seluruh suku Israel. Jadi menjadi raja yang sangat hebat. Oleh karena itu nanti Yesus diberi gelar anak Daud. Karena Daud adalah orang yang hebat. Tetapi juga anak Abraham. Anak Abraham. Abraham adalah seorang yang beriman. Contoh iman Abraham. Sehingga Yesus yang hadir yang diceritakan di dalam Injil Matius adalah kombinasi dari orang yang beriman dan
seorang raja. Yesus adalah raja, tetapi bukan raja yang bengis, raja yang korupsi, raja yang keras, tetapi adalah seorang raja yang beriman. Dari situ kita melihat silsilah, nanti kita akan bahas pada kesempatan tertentu bagaimana silsilah Yesus ini memberi pesan kepada kita semua. Lalu misalnya saja, di dalam bab 2, di sana ada sebuah kisah tentang 3 orang Majus. Misalnya bab 2 ayat 15 misalnya saja. Dikatakan di sana bab 2 ayat 15 diceritakan, dan tinggal di sana hingga Herodes mati. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, dari Mesir kupanggil anakku. Jadi ada kutipan perjanjian lama yang begitu banyak ada di dalam Injil Matius. Misalnya saja lagi, bab 2 ayat 18. Di sana diceritakan, ketika ada pembunuhan anak-anak di Bethlehem oleh Herodes, terdengar suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rachel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Ini ada dalam mana? Dalam kitab Nabi Yeremia, bab 31 ayat 15. Dan kita masih menemukan beberapa lagi kalau kita mau mencari tentang kutipan-kutipan perjanjian lama yang diambil oleh Matius untuk menjelaskan siapakah Yesus itu. Sehingga Yesus dikisahkan dalam Injil Matius di dalam tradisi Yahudi. Nah, memang Injil Matius itu ditulis di Antiokhia, di utara. Itu pendengarnya atau orang yang dituju itu siapa? Ketika Yesus wafat dan bangkit, ada orang-orang Yahudi yang punya latar belakang perjanjian lama, itu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, bahwa Yesus adalah anak Allah yang hidup, bahwa Yesus adalah Sang Juru Selamat. Maka sejak Yesus bangkit dari kematian, ada sementara sebagian orang-orang Yahudi itu menjadi Kristen, percaya kepada Yesus. Sehingga orang-orang Kristiani yang percaya kepada Yesus itu sungguh sangat menguasai perjanjian lama, kitab Taurat Musa. Oleh karena itu, pendengar atau pembaca dari Injil Matius adalah umat Kristen yang ada di negara Israel. Orang-orang Yahudi yang percaya kepada Yesus dan menjadi Kristiani. Nah, itulah latar belakang dari Injil Matius. Nah, kemudian Matius ketika menulis Injil, tadi saya katakan, begitu banyak mengambil kitab-kitab perjanjian lama. Sehingga umat Kristen yang berada di Israel itu sering diikutsertakan di dalam penganiayaan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi garis keras atau para pemimpin-pemimpin agama Yahudi itu tidak percaya kepada Yesus Sang Mesias. Bahkan Yesus disalibkan oleh orang-orang Yahudi. Sehingga di sana ketika Kristus sudah bangkit dan ketika banyak umat Yahudi
yang percaya kepada Kristus, kemudian menjadi Kristiani, menjadi Kristen, percaya kepada Yesus. Oleh karena itu, siapa yang mengikuti Yesus dan percaya kepada Yesus, diikut sertakan di dalam penyaliban Yesus. Dengan kata lain, orang-orang Kristiani yang percaya kepada Yesus di Yerusalem dan di sekitarnya, itu termasuk orang-orang yang dianiaya. Misalnya penganiayaan itu ada dalam Injil Matius, misalnya Matius 5 ayat 11 kalau tidak salah, kita lihat di sana bagaimana orang-orang Kristen yang tinggal di Yerusalem itu mendapat penganiayaan, sehingga ada sabda Yesus yang berbunyi begini. Bab 5 ayat 11. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Nah, itu sebuah gambaran bahwa orang-orang Kristiani yang ada di Yerusalem dan di sekitarnya diikut sertakan di dalam penderitaan Yesus. Pokoknya kalau kamu ikut Yesus, para pemimpin agama waktu itu, orang Yahudi, orang Farisi, orang Saduki, itu sungguh sangat menganiaya orang-orang Kristiani. Sehingga banyak orang Kristiani menderita penganiayaan, dicela, dianiaya, dan difitnah, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, ketika mereka menderita sengsara, salah satu contohnya juga, karena umat Kristiani itu pada zaman itu belum mempunyai tempat ibadah, belum punya gereja. Kalau orang-orang Yahudi kan mempunyai sinagoga, tempat-tempat ibadat. Mereka seringkali berkumpul di tempat ibadat. Dan ketika orang-orang Yahudi itu melihat ada orang Kristiani yang berdoa di sinagoga, mereka merasa tidak senang, tidak mau kamu ada di sini. Bahkan ada cerita orang-orang Yahudi kalau melihat orang Kristen itu ikut berdoa di sinagoga, duduk di belakang, itu didoakan oleh orang Yahudi. Pemimpin agama Yahudi mendoakan orang Kristiani yang duduk di belakang itu, seperti dalam doa umat sekarang ini. Di Yahudi itu kalau ada doa umat, itu jumlahnya ada 18. Kita kadang-kadang cuma 4. Lalu kalau ada orang Kristiani yang duduk di situ, sering didoakan oleh orang-orang Yahudi. Doanya apa? Misalnya saja, semoga orang-orang Katolik, orang Kristiani yang duduk di belakang itu nanti kalau pulang bisa bergeledek saja. Sadis banget ya. Itu latar belakang di mana orang Kristiani berada di dalam penganiayaan. Ya. Maka nanti inti dari Injil Matius ada di tulisan paling atas itu, aku menyertai kamu. Bahasa Latinnya ego vobiscum. Atau dalam doa Dominus vobiscum, Tuhan menyertai kamu. Itu semua akan mewarnai di dalam seluruh Injil Matius. Kalau sedikit kita mengingat Injil Markus, Markus itu adalah sekretarisnya Petrus di Roma. Maka kalau Injil Matius ditulis di Antioquia, di Israel Utara, Markus ditulis di Roma. Nah, orang Kristiani yang ada di Roma itu mengalami yang sama dengan gereja Matius. Teraniaya di sana, maka ketika Yesus wafat, itu apa yang ditulis oleh Markus begitu saja diambil oleh Matius. Eli, Eli lama sabatani. Itu sebuah gambaran bahwa orang Kristiani yang ada di Yerusalem, nasibnya sama dengan yang ada di Roma. Kita ingat Petrus itu disalibkan di Roma, di Vatikan, yang jenazahnya sekarang ada di bawah altar gereja Vatikan. Permisi Romo. Ya. Rasanya waktu
waktu kita sudah harus memasuki tanya jawab. Apakah bisa kita mungkin Romo mengawali bisa pengantar untuk Injil Matius, semoga menjadi jelas nanti minggu depan kita teruskan. Itu konteks Injil. Terima kasih. Siap Romo, terima kasih. Nah, Ibu Bapak, terima kasih untuk beberapa pertanyaan yang sudah masuk dan monggo Romo unjuk dulu. Nanti ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Kalau waktunya masih mencukupi, kita bahas malam ini. Kalau tidak, nanti akan dijawab melalui WA setelah ada jawaban dari Romo Gunawan. Yang pertama, Romo, ini ada pertanyaan mengenai unique tradition dari Injil Markus. Adakah analisa mengapa ada 3% dari Injil Markus yang tidak diambil oleh Matius dan Lukas? Padahal Injil Markus adalah sumber yang dipakai oleh keduanya, Matius dan Lukas. Apakah ada latar belakang pemikiran atau budaya atau lainnya yang menyebabkan 3% ini tidak muncul di Matius dan Lukas? Ini kembali kepada slide awal tadi, Romo. Ini pertanyaan yang pertama, mungkin ini dulu, Romo. Ya, Injil Markus 3% tidak diambil oleh Lukas dan Matius. Karena rupa-rupanya kisah-kisah itu tidak cocok kalau dimasukkan di dalam teologinya Matius dan Lukas. Sehingga ditinggalkan begitu saja. Sehingga Markus yang menulis itu di dalam konteks ketika Markus itu menghadapi orang-orang Kristiani yang ada di Roma. Sehingga kalau peristiwa yang di Roma itu dibawa ke Yerusalem, rasa-rasanya nggak klop dengan seluruh perjalanan Injil Matius. Sehingga ditinggalkan begitu saja. Lalu kalau kita melihat teks-teks yang lain, itu latar belakang orang-orang Roma itu tidak tahu perjanjian lama. Karena apa? Karena orang-orang Roma dari Markus itu, mereka atau Kekaisaran Roma itu dikatakan berbudaya atau beragama Yunani. Sehingga orang-orang Kristen yang di Roma itu tidak tahu tentang Sabat itu apa, tentang aturan-aturan kalau makan harus cuci tangan dulu, itu mereka bodoh amat. Sehingga orang yang bodoh amat itu tidak cocok dengan teologinya Matius yang ada di tempat latar belakang Yahudi. Ya, salah satu teks misalnya saja, Injil Markus yang menunjukkan bahwa orang Kristen di Roma itu tidak tahu adat istiadat Yahudi, ketika menjelaskan tentang adat istiadat cuci tangan, itu harus dijelaskan oleh Matius. Bagi orang Matius, itu tidak perlu dijelaskan karena sudah langsung. Gitu. Misalnya, Markus menulis tentang kisah Bartimius, misalnya. Dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52, itu ketika cerita itu diceritakan oleh Markus, ada namanya Bartimius. Untuk menunjukkan apa? Itu nama orang-orang Israel. Tetapi ketika dibawa oleh Matius di dalam Injilnya, itu namanya tidak disebut, karena sudah jelas ini terjadi di Yerusalem. Kalau Bapak mau melihat atau Ibu, Markus 10 ayat 46 sampai 52. Ya. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Kalau kita masuk ke Matius 20 di sebelahnya, diambil oleh Matius bab 20 ayat 29, misalnya Matius 20 ayat berapa tadi? 29. Kita lihat di sana. Sudah ketemu Bapak Ibu? Semoga ketemu cepat ya. Ini masih lengket nih bukunya. Abjadinya. 20 ayat berapa Pak Heru? Ya. 29. Ya,
29. Coba dibaca, tidak ada kata Bartimeus. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang, bahkan tradisi Yahudi itu selalu ditambahkan kata 2, orang berdua, tidak hanya Bartimeus sendiri. Duduk di pinggir jalan. Bahwa Yesus lewat, lalu mereka berseru, Tuhan Anak Daud, tidak disebutkan namanya. Maka kira-kira yang tidak cocok dengan perjalanan atau teologinya Matius itu tidak diambil, ditinggalkan begitu saja. Kira-kira begitu, Pak. Baik. Terima kasih, Romo. Ini ada pertanyaan lagi masih terkait dengan yang tadi. Dari 4 pengarang Injil tersebut, Markus menjadi murid Yesus yang sehari-harinya bergaul. Sehingga kemungkinan sangat akurat tulisannya. Nah, apakah boleh disebut Injil Matius, Lukas, Yohanes itu kreasi atau duplikasi dari Injil yang Markus, Romo? Ya, mungkin ini pandangan yang salah ya. Markus itu tidak pernah ketemu Tuhan Yesus. Bukan termasuk 12 orang murid. Markus itu baru muncul zaman Paulus. Yang menjadi murid Yesus itu hanya 2 dari ke-4 Injil itu. Injil Matius, dulu pemungut cukai, dan Injil Yohanes. Markus bukan murid Yesus. Lukas bukan murid Yesus. Ya. Markus itu, kita ingat kalau kita melihat kisah para rasul, Markus waktu itu ikut Paulus dan Barnabas, itu keliling perjalanan pertama. Kalau kita melihat peta, di sana ada. Melalui pulau Siprus dan lain-lainnya. Tetapi ketika Paulus mengadakan perjalanan kedua, sesudah ada konsili Yerusalem, Markus tidak diajak lagi oleh Paulus. Kalau kita melihat kisah Rasul bab 12 ayat 12, di sana diceritakan tentang Markus. Mari kita lihat. Kisah Rasul bab 12 ayat 12. Di sana pribadi Markus ditulis. Bab 12 ayat 12. Di situ. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Jadi Markus itu baru muncul di dalam kisah Rasul. Kisah Rasul itu kan sesudah Yesus wafat dan bangkit. Lalu baru muncul Markus beberapa tahun sesudah Yesus bangkit. Ya. Jadi nama Maria itu juga sama di mana-mana banyak ya. Ya. Ini nama Maria, Ibu Markus itu juga namanya Maria. Itu Markus ya Pak Heru. Begitu juga Lukas. Lukas itu baru ketemu Paulus di Troas. Lalu Lukas menjadi pengikut dari Paulus mengantarkan kemana-mana. Ya. Jadi perlu diingat, dari 4 penulis Injil, itu yang menjadi murid Yesus termasuk 12 rasul itu hanya Matius dan Yohanes. Ya, kalau itu menjadi. Terima kasih. Romo. Masih ada waktu untuk 2 pertanyaan kecil, Romo, ya, yang masih terkaitan sama jawaban yang disampaikan oleh Romo. Markus adalah pengarang pertama, tapi kenapa dalam kitab suci dimunculkan Injil Matius dulu, Romo? Itu yang pertama. Yang kedua, apakah penulis Injil Matius itu Matius si pemungut cukai yang disebut atau siapa? Makatan, Romo. Yang pertama, Markus, tadi Pak Heru? Markus kan menuliskan Injilnya lebih dahulu dibandingkan Matius. Urutannya tapi kenapa ya? penempatannya Romo? Ya. Urutannya
memang Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Itu ada sejarahnya. Bahwa Markus itu menjadi dan diyakini sebagai penulis Injil pertama itu dalam penyelidikan 120 tahun yang lalu. Sebelum itu ada pendapat bahwa Injil pertama itu Injil Matius. Karena apa? Mereka melihat bahwa bab 1 itu ada silsilah Yesus. Jadi sementara para ahli sebelum pendapat yang baru ini, mereka menyusun itu karena mereka mengira dan mempunyai pendapat bahwa Injil yang paling tua dulunya adalah Matius, dengan kisah-kisah yang lebih lengkap itu. Tetapi kira-kira tahun 1800-an itu para ahli sampai sekarang ini sepakat dan berpendapat tidak lagi berubah bahwa dari penyelidikan, entah itu kisah-kisah yang sangat singkat, jumlah dari Markus itu hanya 16, karena Injil itu tidak pernah mungkin disingkat. Kisah-kisah itu kan semakin diperkaya dengan kisah-kisah yang lain. Bagaimana mungkin Matius yang mempunyai 28 bab, lalu banyak dihilangkan karena kisahnya berharga, lalu menjadi 16 bab. Itu sesuatu yang sangat tidak mungkin. Sehingga para ahli dengan detail, ya nanti kita tanya sama yang ahli ya. Nah kita ini nggak ahli-ahli, kita menerima keputusan saja bahwa para ahli sampai sekarang mengajarkan kepada kita bahwa Injil Markus adalah Injil yang paling tua. Itu lebih logis, lebih bisa diterima daripada Markus itu yang berikutnya. Iya. Yang kedua, tentang apa? Lupa saya. Apakah Matius pengarang Injil ini adalah Matius si pemungut cukai murid Yesus? Sementara kita terima itu aja dulu ya. Karena untuk menyelidiki itu agak sulit sekali. Ada banyak pendapat yang mengatakan berbeda-beda satu dengan yang lain. Matius itu ada yang mengatakan itulah pemungut cukai. Maka ditulis di dalam Matius bab 9. Ya, ayat 9 itu dikatakan di sana. Matius pemungut cukai, di tempat lain disebut Levi. Sehingga untuk sementara kita menerima saja bahwa Matius yang menulis Injil adalah pemungut cukai itu. Di lain pihak ada pendapat bahwa Matius adalah seorang rabi Yahudi yang punya pengalaman religius yang luar biasa. Daripada kita pusing-pusing memikirkan siapa itu, kita lebih baik menerima apa isi ajaran Matius, itu lebih indah, lebih bisa kita terima dan memberikan pesan-pesan suci untuk kita-kita semua. Nanti kita pusing lagi dengan yang lain. Nanti dalam pendapat-pendapat yang berbeda, yang menulis kita wahyu itu Yohanes penginjil atau Yohanes yang lain. Meskipun disebut Yohanes. Itu. Kita mempelajari yang lebih ringan-ringan dulu. Untuk yang lebih berat seperti ini anak Mbah Kromo, Mbah Krio, atau Simbok, Sopo. Kita lebih mudah untuk menerima apa yang dikatakan Matius. Itu Pak Heru, kira-kira. Baik Romo, terima kasih banyak paparannya, penjelasannya Romo. Romo tidak terasa ini, saking semangat dan kehausan kita untuk belajar dari Romo sebagai profesor kitab suci kita. Nah Romo, terima kasih Ibu Bapak Romo. Malam ini saya melihat ada 182 partisipan yang join di kelas virtual kita malam ini Romo. Luar biasa dan beberapa pertanyaan sudah kita sampaikan. Sekiranya nanti masih ada karena keterbatasan waktu kita akan jawab via WAG. Namun demikian perlu saya ingatkan kepada Ibu Bapak, kita utamakan dalam forum ini yang akan kita bahas di kelas atau di room ini adalah yang terkait dengan Injil Matius dulu.
sekiranya ada pertanyaan lain, mohon maaf kalau tidak menjadi topik untuk kita diskusikan di room ini, sekiranya masih ada waktu, masih memungkinkan sih, oke aja. Saya kira demikian, karena waktu juga yang harus kita selesaikan. Malam ini rasanya sampai di sini dulu, Romo. Terima kasih banyak, Romo, untuk pelajarannya dan pembelajarannya. Ternyata memang kita harus mempelajari konteks. Tanpa konteks kita mungkin akan kehilangan makna sejatinya gitu kalau kita coba sedikit belajar dari Romo tadi. Semoga semangat ini terus bertumbuh untuk pertemuan-pertemuan kita di 13 pertemuan berikutnya. Dan sebagai penutup, kita mungkin ada Bu Selvi, ada pengumuman atau apa yang mau disampaikan untuk berikutnya? Mungkin tidak ada pengumuman yang detail, mungkin nanti akan informasi lebih jelasnya lewat WA Group aja, Pak. Baik. Oh ya, mengenai materi, Ibu Bapak, nanti akan kita bagikan setelah semua pembelajaran ini selesai, mengingat dalam beberapa hal ada materi dasar tapi berkembang seiring dengan dinamika kelas ini, sehingga daripada nanti 2-3 kali semua materi akan kita rangkum dan kemudian kita bagikan kepada Ibu Bapak semua. Demikian ya Ibu ya, Bu Selvi ya. Ya. Pak, betul sekali. Baik. Baik Ibu Bapak, untuk semua masukannya kita tampung sebagai koreksi dan evaluasi kita ke depan, semoga lebih lancar dan berjalan dengan jauh lebih baik, seiring dengan semangat kita untuk terus menggali dan belajar. Mari kita sudahi pertemuan kita malam ini dengan doa, dan nanti mohon berkat dari Gembala kita Romo Alfonsus Setio Gunawan. Mari kita satu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kembali kami mengucap syukur ya Bapak atas pembelajaran dan atas semua yang boleh kami dapatkan dari kelas virtual malam ini. Semoga semakin meneguhkan iman kami, memperbesar harapan kami, dan menjadi buah dalam kehidupan kami sehari-hari di tengah-tengah kami berada. Kami akan kembali kepada keluarga kami dan aktivitas kami selanjutnya. Kiranya berkat-Mu menyertai kami, istirahat kami, dan kegiatan kami berikutnya. Tuhan, berkatilah kami melalui tangan hamba-Mu, Romo Alfonsus Setio Gunawan. Tuhan sertamu. Dan serta-Mu juga. Semoga Bapak Ibu dan semua keluarga, serta rencana dan kegiatan kita, pelayanan kita selalu diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Terima Selamat kasih. malam Romo. Selamat malam, sampai jumpa minggu depan. Terima kasih Ibu Bapak, sampai ketemu minggu depan. Mohon maaf atas segala kekurangan di tahap pertama ini, semoga nanti kita bisa jalan dengan lebih baik. Selamat malam, Tuhan memberkati. Selamat malam, terima kasih Mak Er. Terima kasih Romo. Di situ ada gambar yang timnya, ada muncul? Enggak. Yang bicara aja. Enggak pindah, enggak bisa foto. Oh, aku sama punya kamu beda. Oh ya, iya. Bapak Ibu semua pertanyaan sudah dicatatkah ini? Sudah. Sudah ya. Sudah saya foto yang di QA maupun yang di live chat, sudah saya foto, tak kirim ke Pak Eru. Siap. Ini mau ada evaluasi dulu atau bagaimana? Iya Sebaiknya. Pak Heru, kayaknya harus evaluasi deh. Tunggu, Oke. partisipannya masih ada 72. Partisipannya masih banyak. Ya, tunggu. Kalau enggak, saya
Oh, panelisnya juga berkurang, Don. Oh ya, Pada udah kemarin. berdua keluar. Mereka udah berdua keluar. Iya. Ada Romo, udah ada. Romo kursinya udah kosong. Tapi mungkin bicara sama Pak Lim kali dulu. Ada. Pak Heru udah lega. Ngeruput dulu Pak Heru. Ngopi dikit. Pon Bu, diganggu Bu. Pon ya. Plong ya Pak Heru ya. Ya. Tapi tadi beberapa pertanyaan ada yang mirip ya. Jadi saya jadiin satu tadi yang soal Matius itu kan ada beberapa sama isinya. Ya nanti pertanyaannya di follow up lagi nanti untuk Ya. Saya stop recordingnya ya. ya.